Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyolder baterai ya. Ini baterai tipe 32700 yang LiFePO 4 3,2 volt 6 mA atau 6 ampere. Sebenarnya sama saja sih sebenarnya kita menyolder baterai jenis seperti ini ya, dengan baterai yang ini 18650 ini. Jadi mungkin terkadang ya kita menyolder itu agak kesulitannya di mana, karena kita terkadang melupakan beberapa step proses saat melakukan penyolderan. Ya, saat ini semakin berkembangnya teknologi, saat kita ingin menghubungkan antara kutub dengan baterai yang lainnya, misalkan positif yang ini ya, positif yang ini kita menghubungkan dengan positif yang ini secara paralel, itu kita sekarang sudah ada yang namanya spot welder dengan menggunakan plat seperti ini, plat nikel ya. Jadi sisa di tak dengan menggunakan listrik dengan ampere yang besar itu nanti udah. Tapi tidak semua ya punya alat seperti itu, meskipun ada beberapa trik mudah untuk membuat alat seperti itu, tapi saya rasa yang lebih simpel dan juga sangat aman itu adalah menggunakan solder. Solder yang saya gunakan ini solder seperti ini. Ini solder biasa ya, merek Deco 60 watt. Ini 60 watt, 40 watt bahkan. Nih, Deco 40 watt. Elemennya juga masih original dari Deco. Ini udah lama ya. Saya gunakan solder ini itu udah ya 3 tahunan lah. Jadi bagaimana proses atau bagaimana caranya menyolder baterai model seperti ini supaya dia dapat merekat sempurna? Itu yang pertama yang perlu kita ingat adalah di ujung kutub-kutub baik positif maupun negatif itu mesti kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu, entahkah dari minyak atau apa yang menyebabkan nanti tenol atau timah ini sulit untuk menempel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di kutub-kutub ini itu ketika kita baru membeli atau baterai baru itu masih belum ini ya, masih ada baiknya kita kupas dulu. Kita kerik, bisa menggunakan cutter seperti ini. Cutter kita kerik sampai dia terlihat warnanya berbeda. Begitupun juga di kutub yang sebaliknya. Atau kalau kalian punya amplas, boleh seperti yang saya gunakan ini amplas ya, amplas dari dinamo bekas. Kemudian saya beri tegangan sekitaran 10 volt contoh ya, ini. Kemudian saya amplas di bagian kutub-kutubnya. Nah, dengan begitu sebentar bagian kutub-kutubnya ini akan lebih mudah untuk disolder. Nah, saya kasih contoh ya. Ini ada beberapa yang sudah saya selesaikan. Yang 4 ini belum saya solder sebagai bahan tutorial ya. Oke, 2 aja ya, saya rasa udah cukup. Nanti yang 2 ini nanti saya selesaikan dari belakang.
Nah, setelah kita krik seperti ini atau kita amplas seperti ini, dengan begini ini udah mudah kita solder. Nah, yang pertama, solder ini sudah dalam keadaan panas ya. Dalam keadaan panas, artinya sudah kita colokkan di listrik sedari tadi sampai betul-betul panas. Bukti panas kita coba tes ke salah satu ini pasta ya ini. Nah, jadi berasap seperti ini tanda udah panas nih. Kemudian kita bersihkan menggunakan sikat kawat atau sikat biasa emak-emak pakai cuci piring ya kan. Nah, bisa seperti ini. Kita bersihkan sampai ujung mata soldernya itu mengkilat seperti ini, bersih. Jangan sampai ada sisa-sisa timah yang lama yang masih menempel, itu nanti akan sulit untuk menempel ke baterai ini. Nah, sekarang setelah kita bersihkan seperti ini, kita tempelkan dahulu. Tempel dahulu, jangan diberi timah dulu ya. Kita tempelkan dahulu, biarkan panas dari solder ini meresap masuk, mengalir ke kutub baterainya, kemudian kita beri timah solder sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini. Kalau dirasa kurang bisa ditambah lagi. Nah, tahan sekitaran 5 detik, lepas. Udah. Kita balik lagi di kutub selanjutnya. Ini kutub negatif ya. Baiknya kita bersihkan lagi. Jangan langsung dipakai, dibersihkan lagi. Dibersihkan seperti ini ya. Dibersihkan lagi. Kalau dirasa sudah bersih, kita tempelkan dahulu sekitaran 5 detik. Udah. Setelah itu baru kita beri timah. Oke, tahan sebentar 5 detik, kemudian lepas. Oke. Nah, coba diperhatikan hasilnya. Ini ya. Nah, ini. Jadi timahnya itu merekat sempurna, mengkilat. Nih. Saat kita nanti ingin menghubungkan antara baterai yang satu dengan baterai yang lainnya menggunakan nikel plat seperti ini, itu nanti akan mudah karena plat seperti ini itu akan sangat mudah ditempeli oleh timah sehingga nanti nyambungnya juga kuat. Oke ya, jadi tadi saya sudah berikan contoh. Nanti mungkin saya akan selesaikan di baterai selanjutnya. Jadi teman-teman bisa praktekkan di rumah ya. Jadi tidak mesti tidak mesti kita menggunakan solder yang besar, watt besar sekitar 100 wattan lebih. Oke lah jika punya. Tapi kalau solder di rumah cuma 40 watt ya itu aja. Toh saya juga menggunakan solder ini ya, solder Deco. Kemudian timahnya juga menggunakan timah merek merek pancing. Jadi seperti itu aja ya, mungkin tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Jadi selanjutnya mungkin baterai ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu mungkin ke depan saya akan rakit beserta dengan BMS, Battery Management System, menjadi sebuah aki motor. Jika ada kesempatan mungkin saya videokan kembali, kemudian teman-teman bisa belajar dari situ. Ya kita sama-sama belajar lah. Teman-teman kalau sempat menonton video ini silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.